Bab 3491-3495. Kakak senior Yuan. Wanita itu memandang wanita berbaju putih dan berkata dengan malu, pekerjaan burukkulah yang mengganggu kakak senior Yuan. Tidak ada salahnya. Pada saat ini, wanita berbaju putih sedang melayang di udara dan mengamati sekeliling. Melihat adegan ini, Mu Yun melihat sekeliling dan merangkak untuk pergi. Hanya 100 meter jauhnya, sebuah pedang muncul di udara. Dua sosok, satu di depan dan satu lagi di belakang, memandang ke arah Mu Yun. Masalah terpecahkan, aku tidak ada hubungannya. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Satu pedang bisa membunuh monster pelindung batu itu. Dia di atas. Ada cara untuk mati. Saat ini, wanita berbaju putih tidak peduli. Berbalik untuk pergi, wanita berbaju putih itu berkata dengan lemah, tahan anak ini untuk sementara waktu dan biarkan dia pergi saat kita pergi. Kakak senior Yuan. Salah satu wanita buru-buru berkata, membunuh adalah. Kakak senior Yuan memandang Mu Yun, tapi dia tidak banyak bicara dan langsung pergi. Ambillah. Wanita pembuka memesan langsung saat ini. Saat ini, Mu Yun ingin lari. Coba pikirkan secara komprehensif. Tampaknya hanya ketika Anda melakukan keterampilan mencari kematian terakhir yang hebat, Anda dapat membunuh beberapa orang. Memikirkan hal ini, Mu Yun memutuskan untuk tetap tinggal. Jika kamu lari, kamu akan mati. Wanita berkulit putih itu sepertinya tidak ingin membunuhnya. Dalam hal itu, kedua wanita itu menekan Mu Yun dan pergi ke depan. Akhirnya beberapa orang terjatuh dan sampai di sebuah lembah. Lembah ini terlihat terhubung satu sama lain. Kedua wanita itu memandang Mu Yun dengan jijik. Ah Jiezun baru saja berada di masa-masa awalnya. Bahkan jika Mu Yun ingin lari, dia tidak bisa lari di bawah pandangan mereka. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat sekeliling. Lembah tempatnya berada sangat kecil, panjang dan lebarnya tidak lebih dari 10 meter. Dua wanita berjaga di mulut lembah, dan dia tidak punya tempat tujuan. Melihat keluar dari mulut lembah, masih ada beberapa orang yang berdiri di sana, dengan hati-hati melihat sekeliling dan mengambil tindakan pencegahan setiap saat. Adapun apa yang ada di luar, Mu Yun tidak tahu. Pada saat ini, sambil melihat ke dalam lembah, Mu Yun duduk dan menunggu dengan tenang. Siapa kakak perempuanmu? Semua orang datang dari latihan. Bukankah kamu hanya berjalan-jalan saja? Mu Yun berbicara, tapi keduanya mengabaikannya sama sekali. Tangkap aku dan jangan bunuh aku. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku siapa aku akan tahu nanti. Diam, diam. Kedua gadis itu berbalik dan minum pada saat bersamaan. Mu Yun tersenyum canggung dan memilih untuk diam. Ganas. Namun, orang-orang ini jelas berasal dari sekte. Sekte Jinglei. Gui Yuanzong. Keluarga Mo. Kakak perempuan bela diri Yuan. Nama ini seharusnya bukan anak dari keluarga Mo. Meski ada nama keluarga lain di keluarga Mo, Wu yang memiliki nama keluarga berbeda tidak memiliki status setinggi itu. Kakak perempuan bela diri Yuan, bahkan jika itu adalah puncak Jizun, jika itu adalah keluarga Mo, tidak akan ada begitu banyak orang yang bertekad. Sekte Jinglei. Gui Yuanzong. Yang manakah di antara kedua murid ini? Saya tidak bisa menebaknya. Kedua wanita itu juga mengabaikan Mu Yun. Mu Yun hanya duduk di tanah dengan lutut bersilang dan mulai berlatih. Mu Yun memiliki banyak pengalaman ketika dia menggunakan Tianzhao Huangjian Jue dan melihat kakak bela diri Na Yuan menggunakan ilmu pedang. Meskipun pedangnya kuat, keterampilan pedangnya masih memiliki kelemahan. Poin ini tidak bisa diabaikan. Saat ini, hati Mu Yun mulai berkembang. Kedua wanita itu juga mengabaikan Mu Yun saat mereka melihat tidak ada gerakan. Bahkan jika Mu Yun mulai berlatih sekarang, mustahil untuk mencapai puncak dunia. Mereka tidak khawatir. Dengan cara ini, saya tinggal di lembah ini selama hampir setengah bulan. Di luar lembah, suasana masih sangat tenang. Kedua wanita yang menjaga Mu Yun mengubah 3 gelombang. Selama setengah bulan ini, Mu Yun tidak melakukan apapun selain bermeditasi di tempat. Dia sesekali bangun, menunggu pedang dengan tangannya dan berlatih beberapa gerakan, membuat dirinya lebih akrab dengan formula pedang Kaisar Zhao. Pada hari ini, Mu Yun masih duduk di lembah. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar tiba-tiba pada saat itu. Di luar lembah, nafas yang keras muncul pada saat ini. Mu Yun membuka matanya dan tampak waspada. Kedua pria yang berdiri di luar lembah juga sedikit berubah saat ini. Apa masalahnya? Sepertinya seseorang mendobrak. Saat ini,
Mereka ingin menyelidikinya, tetapi setelah melihat Mu Yun di belakang mereka, mereka tidak bergerak. Mu Yun berkata dalam hati saat ini, setidaknya keluarlah dan lihatlah. Jika seseorang datang, kita bertiga tidak tahu apa-apa di sini. Apakah kamu menunggu untuk mati? Keluarlah dan tinggalkan satu untuk melihatku. Aku tidak akan lari. Mereka saling berpandangan ketika mendengar pidato tersebut. Jujur, salah satu wanita berkata, 7 Yuan, kamu lihat di sini. Mu Yun akhirnya mengetahui nama salah satu wanita itu. Pada saat ini, Mu Yun sampai di mulut lembah. Wanita itu tampak waspada dan berkata, kembali. Mengapa kamu begitu bermusuhan? Mu Yun berkata lagi, kakak perempuan Mu Yuan mengurungku karena takut aku akan keluar dan mengungkap posisimu. Kamu harus peduli dengan apa yang ada di tempat ini. Aku memahami kebenaran ini dan tidak membencimu. Sekarang ada masalah di luar. Aku akan menontonnya bersamamu. Jika kakak senior Yuan tidak tahan, kita tidak bisa menunggu di sini untuk mati. Apakah kamu benar, 7 Yuan? Qi Yuan mengenakan gaun biru panjang dan ekor kuda. Dia terlihat cantik. Sekarang dia melihat ke arah Mu Yun dan kewaspadaannya berkurang. Kakak senior Yuan benar-benar menemukan beberapa hal aneh ketika dia membawa kita ke sini. Kakak senior Yuan telah menjelajah akhir-akhir ini, tapi dia belum menemukan apapun. Qi Yuan berkata perlahan, aku khawatir kamu akan membawa seseorang kembali. Jika kamu menunggu di sini, kakak senior Yuan tidak akan membunuhmu. Mu Yun mengangguk. Dari sudut pandang ini, orang-orang ini berkarakter baik, bukan tipe orang yang suka membunuh. Pada saat ini, mata Mu Yun agak tersensor. Di luar lembah, terdengar suara gemuruh terus-menerus saat ini. Biarkan aku pergi bersamamu. Mu Yun berkata lagi, jika kakak perempuanmu Yuan dalam masalah, kamu dapat membantu. Bahkan jika aku melarikan diri, tempatmu akan diketahui. Tidak masalah. Bagaimana perasaanmu? Tampaknya kata-kata Mu Yun cukup masuk akal, tetapi sangat sulit dipercaya. Selalu merasa aneh. Jika kamu berani lari, aku akan membunuhmu. Jangan lari, jangan khawatir. Mereka meninggalkan lembah sekarang. Hingga saat ini, Mu Yun belum mengetahuinya. Lembah ini saling bersarang. Mereka berjalan melewati beberapa lembah berturut-turut sebelum muncul di lembah yang lebih besar. Dan sekarang, di lembah itu, ada kolam yang dingin. Berdiri di sekitar kolam dingin, 3 tim yang terdiri dari orang dan kuda telah diserahkan saat ini. Li Yuanchao, kakak perempuan bela diri Yuan memegang pedang dan nadanya dingin. Kamu sedang mencari kematian. Di depan sisi kiri, seorang pria muda dengan rambut panjang diikat, postur langsing dan senyuman berkata dengan senyuman tenang, Yuan Xingyi, ada gua lain di bawah kolam kecil yang dingin ini, apakah semua orang bisa membaginya bersama-sama? Iya, di sisi kanan Yuan Xingyi, ada seorang pria dengan perawakan kekar, suara setia, dan senyuman berbahaya. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, Yuan Qingyi, kamu sudah memeriksanya selama berhari-hari, tapi kamu masih belum mendapatkan apa-apa. Haruskah kita punya kesempatan untuk melihatnya? Gu Suo, Yuan Qing mencibir dengan matanya, kembali ke klan Yuan, tidak bisakah aku mengetahui emosi dan temperamenmu? Yuan Qingyi, jangan terlalu sombong di sini. Apakah kamu adalah hal yang baik untuk kembali ke Sekte Yuan? Apa kamu berpura-pura menjadi sombong dan sombong? Suo kuno juga banyak minum saat ini. Mata Yuan Qing dingin dan tajam saat ini. Sebagai murid Sekte Gui Yuan, kamu bersatu dengan Sekte Jinglei. Apa niatmu? Yuan Qingyi berkata lagi. Gu Suo mencibir, hanya saja dinasti Li Yuan dan aku ada di sini. Kami baru saja bertemu denganmu. Itu saja. Jangan tutupi aku dengan topi. Benar-benar. Yuan Qingyi tertawa dan tidak mau bicara lebih banyak. Namun hingga saat ini, Mu Yun baru mengetahuinya. Yuan Qingyi, murid Sekte Yuan. Gu Suo juga seorang murid Sekte Gui Yuan. Pada dinasti Yuan, Li adalah murid Sekte Jinglei. Saya tidak tahu bagaimana keduanya berkumpul dan muncul di sini. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke lapangan bersama Qi Yuan. Ada 8 orang di sekitar Gu Suo. Ada 7 orang di sekitar dinasti Li Yuan. Kedua belah pihak berjumlah 15. Ada 9 orang di Yuan Xingyi. Setelah perbandingan sederhana, Mu Yun menemukan bahwa Yuan Xing pasti akan kalah. 3 orang terkuat yang hadir adalah Yuan Qingyi, Gu Suo dan Li Yuanchao. 3 bidang. Selusin orang lainnya semuanya berada pada tahap awal, tengah, dan akhir Jisun. Bersamanya,
Yuan Xing menghitung 10 orang. Sebaliknya, masih belum cukup percaya diri untuk bertarung dengan dinasti Li Yuan dan Gusuo. Gusuo berkata saat itu, Yuan King Yi, biarkan atau tidak. Tidak, Yuan King berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu tidak mengizinkanku, aku akan mati. Setelah meminum sepatah kata pun, Gusuo muncul dengan tongkat besi halus di tangannya, dan tongkat itu keluar dalam sekejap. Sosok Gusuo bergegas keluar membawa tongkat itu saat ini. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Yuan King langsung membunuh dengan pedang panjang di tangannya. Di sisi lain, saat ini, 2 lawan 1, Yuan Xingyi takut akan sulit mencapai puncak. 36 cara untuk pergi adalah cara terbaik. Mu Yun sekarang siap untuk mundur. Bukan karena dia takut mati. Saat ini, tidak perlu bertengkar dengan orang-orang ini. Bahkan jika itu adalah pemenang, itu tidak akan ada gunanya baginya. Mau lari. Pada saat ini, sebuah cibiran terdengar. Beberapa orang di sekitar Gusuo dan Li Yuanchao juga menembak satu demi satu. Di masa-masa awalnya, seorang Jizun jelas menganggap Mu Yun yang ingin menyelinap pergi sebagai orang-orang di sekitar Yuanxing. Pada hari-hari awal Jizun, dia membunuh secara langsung, dan seluruh tubuhnya adalah pembunuh. Melihat adegan ini, Mu Yun tidak berdaya. Aku tidak akan melawanmu. Benar-benar mengira aku mudah ditindas. Kemarahan Mu Yun membara dan langsung keluar. Yuan Jue Honglian. Pada saat ini, teratai hijau berkelopak 3 meledak dalam sekejap dan langsung menuju ke awal penghormatan. Teratai hijau kecil dengan 3 kelopak tampaknya memiliki kekuatan yang kecil, tetapi ia meledak ketika mendekati pria itu. Suara gemuruh terdengar, dan noda darah muncul di dada pria itu dalam sekejap. Gumpalan darah tampak mengerikan saat ini. Kamu, murid itu menjadi pucat. Mu Yun tidak memberinya banyak waktu untuk berbicara saat ini. Dengan satu langkah dan satu pukulan, pedang King Yuan meluncur keluar pada saat itu. Langit dan bulan memotong angin dalam satu bentuk, dan pedang Ki seperti bila angin, yang menusuk ke segala arah. Suara letupan terdengar. Pada saat ini, langit dan bulan memotong angin dan mengeluarkan pedang Ki yang terang. Tubuh muridnya sepenuhnya ditembus oleh pedang Ki. Teratai hijau berkelopak 3 adalah wabah, dan langit serta bulan yang dipotong oleh angin adalah akhirnya. Dikombinasikan dengan keduanya, kekuatannya sangat buruk. Faktanya, ini juga merupakan beberapa hal yang Mu Yun renungkan tentang ilmu pedangnya dan temukan di bawah pengaruh 2 pedang Yuan King dalam setengah bulan ini. Pedang sudah mati, manusia masih hidup. Bahkan pendekar pedang terkuat sekalipun, ilmu pedang, memiliki sedikit banyak kekurangan. Jika dia terus memperbaiki kekurangannya, dia akan mencapai level tertinggi. Tepatnya, ini adalah level yang lebih tinggi. Situasi seperti apa yang paling tinggi? Bahkan Kaisar Ilahi tidak berani mengatakan yang tertinggi. Pada saat ini, nafas di tubuh Mu Yun mengembun dan kekuatan menelan diaktifkan. Prajurit di masa awal Jizun diubah menjadi tubuhnya. Brengsek. Setelah pertarungan singkat, seorang Jizun meninggal. 15, 14. Mu Yun dengan cepat diawasi oleh orang lain. Saat ini, 8 seniman bela diri wanita di sekitar Yuan Xingyi semuanya terjerat oleh orang-orang di sekitar Li Yuanchao dan Gusuo. Beberapa orang harus bertarung 1 lawan 2. Wajah Mu Yun tenang saat ini. Jangan biarkan aku pergi. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Dia hanya tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa masalah itu. Jika dia bisa membunuh lusinan orang ini, dia mungkin bisa memasuki tahap tengah Jizun dan memadatkan lubang virtual kedua. Pada saat ini, seorang Jizun langsung menghentikan Mu Yun. 14, 10. Setidaknya 5 orang akan bertarung 1 lawan 2. Yuan King berdiri dengan pedang saat ini, menghadap dinasti Li Yuan dan Gusuo, tetapi dia tidak melihatnya saat ini dan dirugikan. Bunuh satu lagi, itu 10 banding 13. Yuan Xing memiliki 2 pasang. Mu Yun dan 8 murid perempuan bersama-sama menangani 12 orang. Kamu bisa. Mu Yun sekarang memegang pedang King Yuan, yang mematikan. Prajurit di tengah dunia memandang Mu Yun, tapi matanya dingin. Orang ini sepertinya ingin lari sekarang, tapi sekarang dia penuh dengan semangat membunuh. Cara apa? Pada saat ini, Mu Yun melambaikan pedangnya dan langsung memotongnya. Langit dan bulan memotong angin. Itu masih sama, bila angin tersapu dalam sekejap. Namun, murid di tengah kehidupan Jizun, wajahnya dingin dan telapak tangannya ditepuk.
Cetakan telapak tangan terangkat tertiup angin dan berubah menjadi setinggi 10 kaki. Dia melawan di depannya dan membalas pedang Kim Woo-yun. Inilah kesenjangannya. Pada awal Jizun, lubang virtualnya lebih kecil daripada Jizun tengah, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih buruk. Ganggu angin untuk memotong matahari. Mu-yun berbisik di dalam hatinya, dan pedang King Yuan langsung terpotong di udara. Pedang Dao Daoki menyatu menjadi lingkaran, seperti matahari yang cerah. Memotong. Teriakan pelan terdengar, dan pedang Ki langsung jatuh pada saat ini. Ledakan. Ledakan besar terdengar saat ini. Sosok Mu-yun langsung turun pada saat ini. Prajurit di tengah dunia mengubah wajahnya. Dia bisa menjinakkan pedangnya sekarang, tapi kekuatan pedang ini meningkat secara tiba-tiba. Pria itu memandang Mu-yun dengan sedikit hati-hati. Di awal Jizun, saya baru saja bisa membunuh Jizun dengan begitu cepat. Mu-yun di depanku bukanlah janggut yang bagus. Saat ini, Mu-yun terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Datang lagi. Satu pedang, bunuh lagi. Suara gemuruh terdengar saat ini. Di bumi, guntur dan kerusuhan. Pada saat ini, Mu-yun memberi orang perasaan kuat. Mati. Namun, bagaimanapun juga, musuh berada di tengah-tengah. Jizun. Saat ini, dia benar-benar marah dan berusaha sekuat tenaga untuk memukulnya secara langsung. Pada saat ini, tinju itu berubah menjadi roh jahat yang mengerikan dan langsung menuju ke arah Mu-yun. Pada saat ini, sosok Mu-yun mundur dan pedang King Yuan terpotong. Langit dan bulan memotong angin. Bila angin Dao-Dao, bunuh saat ini. Melihat Mu-yun benar-benar menunjukkan gerakan ini lagi, seniman bela diri di tengah dunia menjadi dingin. Dia baru saja merasakan kekuatan gaya ini. Ini sangat kuat. Di masa-masa awal penghormatan dunia, langkah Mu-yun sudah cukup untuk membunuh orang. Tapi menghadapinya, tidak cukup. Saat ini, seniman bela diri di tengah dunia itu kejam dan langsung memukulnya. Boom! Sword Ki akan bertabrakan dengan kekuatan tinju. Namun pada saat ini, ledakan pelan tiba-tiba terdengar. Di tubuh Mu-yun, sebuah kekuatan meledak secara langsung pada saat ini. Suara menderu terus berdering. Pada saat ini, pedang Ki terkondensasi menjadi bila angin, yang beberapa kali lebih kuat. Tubuh pedang. Murid jangka menengah Jizun menjadi pucat. Bang-bang. Pedang Ki menembus tubuhnya secara langsung. Aura ganas meledak saat ini. Suara dentuman terus terdengar. Pedang Ki menembus pertahanan baju besi di permukaan tubuh murid di tengah Jizun, secara langsung mengenai permukaan tubuhnya dan memotong bekas darah. Cederanya tidak serius, tapi saat ini, prajurit itu terlihat malu. Kamu ingin mati. Saat ini, pria itu benar-benar marah. Terbang. Di antara meminum sepatah kata pun, Ki pembunuh mengembun di seluruh tubuh. Suara gemuruh terdengar saat ini. Wabah itu terjadi. Saat ini, Mu-yun tidak peduli. Dia tidak mundur tapi masuk. Pedang kedua telah terbunuh. Bafeng memotong matahari. Tubuh pedang ditempa 3 kali lipat dan diberkati. Kekuatannya meningkat beberapa kali, dan pedang Ki meledak. Dengan keras, itu meledak sepenuhnya. Prajurit di tengah dunia tertusuk oleh pedang Mu-yun. Kamu. Saat amarahnya meningkat, prajurit di tengah dunia itu menghantamkan tinjunya langsung ke arah Mu-yun. Dengan keras, terdengar lagi. Sosok Mu-yun mengalami kemunduran. Namun, sebagian besar kekuatan pukulan ini ditentang oleh Xuanwu Yuejia. Armor bulan basaltik digunakan oleh Dekan Divan untuk pertahanan diri Mu-yun. Bahkan Dewa Dunia tidak dapat meledakkannya secara langsung. Seorang seniman bela diri di tengah dunia. Seluruh kekuatan tubuhnya dilepaskan. Sekarang Mu-yun bisa menolaknya. Pada saat ini, mata Mu-yun sedikit dingin. Tapi prajurit di tengah dunia itu tampak lebih pucat. Pada saat ini, mulut Mu-yun sedikit terangkat. Orang ini hampir berakhir. Apa yang kamu lakukan saat berteriak sekeras itu? Mu-yun mencibir, aku benar-benar mengira aku takut padamu. Bawa kamu ke jalan dulu. Satu teratai merah Yuan Jue, 3 kelopak teratai hijau. Teratai hijau meledak, dan muridnya terluka parah. Sekarang dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa menolak. Wajah murid itu sedikit sakit saat dia dipukul oleh Mu-yun. Selamat tinggal. Pedang King Yuan ditembakkan, dan nafas pedang meraung. Bang! Scream! Tidak. Murid di periode tengah Jizun menjadi pucat, tubuhnya berdarah, dan darah mengalir terus-menerus. Tubuh pedang memasuki tubuhnya dan menggerakkan isi perut dan jiwanya. Mati. Mu-yun mengambil kembali pedangnya dan menghela nafas lega. Nyaman.
Saya sudah lama tidak berjuang begitu keras. Pada saat ini, mata Mu Yun sedikit dingin. 9-11. Namun, sekilas, Yuan Qingyi memiliki 8 orang di sekelilingnya. Saat ini, 2 orang telah meninggal. Itu bukan jam 9 kurang 11, tapi 7 kurang 11. Dia bekerja keras untuk membunuh 2 orang. Akibatnya, Yuan Xing juga meninggal 2 orang di sini. Tidak mengherankan. Lagi pula, sulit bagi beberapa orang untuk bertahan dalam 1 lawan 2. Mereka yang bisa mencapai ranah penghormatan dunia bukanlah orang biasa-biasa saja. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke satu sisi. 7 Yuan itu, pada saat ini, sehubungan dengan dunia jangka menengah, sulit untuk menanganinya sendirian. Hampir mustahil untuk mematuhinya. Mu Yun tidak banyak berpikir dan langsung membunuh. Raungan terdengar, dan suasana mendominasi terpancar. Mu Yun sekarang langsung membunuh Qi Yuan dengan pedang. Bang! Pedang memprovokasi kedua orang itu. Qi Yuan melihat Mu Yun saat ini dan berkata dengan terkejut, "Itu kamu. Siapa lagi selain aku? Kenapa kamu tidak lari?" 7 Yuan tercengang. Apakah aku orang yang seperti itu? Mendengar ini, Qi Yuan entah kenapa tersentuh. Pikirkan saja, mereka memenjarakan Mu Yun, yang sepertinya tidak baik untuk Mu Yun. Bagaimana cara mendengarkan? Betapa canggungnya. Jangan kaget. Pada saat ini, Mu Yun mengambil pedang dan memotongnya. 2 yang pertama adalah ranah dunia tengah. Situasinya tidak baik. 7 Yuan saat ini, matanya dengan cepat terpantul. Mu Yun berkata lagi, bunuh mereka berdua, atau kamu akan kalah jika konsumsinya terus berlanjut. Saya mengerti. Saat ini, Qi Yuan juga berwajah kecil dengan ekspresi hati-hati. Hingga saat ini, tidak satu pun dari 9 orang yang mengikuti Yuan Qingyi yang lari. Saat ini, Mu Yun masih terlihat kedinginan. Kamu menyerang, aku membunuh. Mu Yun berkhotbah. Bukankah kamu seharusnya menjadi penyerang utama dan aku adalah pembunuh utama? Tapi Qi Yuan menjawab, wilayahku lebih tinggi darimu. Kematianmu tidak sebesar milikku. Mu Yun berkata tanpa ragu-ragu saat ini. Petik 2, bunuh. Saat ini, keduanya langsung membunuh. Pada saat ini, Mu Yun masih mengeluarkan formula teratai merah Yuan dan 3 teratai hijau kelopak di tangan kirinya, menyebabkan masalah bagi 2 orang di depannya. Qi Yuan sepertinya terstimulasi oleh kata-kata Mu Yun. Saat ini, pecah dan langsung menekan 2 orang di depannya. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, 7 Yuan dan 1 pedang terpotong, dan keduanya melangkah mundur. Pada saat ini, Mu Yun pecah dalam sekejap. Teratai merah Yuan Jue, teratai ungu berkelopak 6. Tiba-tiba, 6 kelopak bunga teratai muncul di telapak tangan, dan tiba-tiba pecah dengan momentum yang kuat. Dengan keras, 6 kelopak teratai ungu meledak pada saat itu. Kedua master seni bela diri di tengah dunia menjadi putih. Mu Yun memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh lagi. Ganggu angin untuk memotong matahari. Pedang Bundar Qi keluar lagi pada saat ini. Dengan kepulan, salah satu dari mereka terkena pedang dan terhuyung. 7 Yuan bereaksi saat ini dan membunuh secara langsung. Bang! Bunuh 1 orang. Pria lainnya menjadi pucat saat ini. Ini mengerikan. Mu Yun, yang tiba-tiba bergabung dalam perang, memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa, yang benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Pada saat ini, Mu Yun bahagia di dalam hatinya. Awalnya saya memasuki tahap awal membunuh 3 Jizun. Saya baru saja membunuh 1 Jizun tahap awal, 1 Jizun tahap tengah, dan sekarang Jizun tahap tengah lainnya. Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa esensi, Qi, dan roh di tubuhnya telah mencapai batas. Esensi, Qi, dan roh ini dapat membantunya menerobos dan mencapai tahap tengah Jizun dan memadatkan lubang kedua. Kali ini, pihak lainnya tewas 4. Ditambah Yuan Qingyi, totalnya ada 8 orang. Ada 11 orang di sisi lain. Saat ini, Mu Yun melihat ke satu sisi dan menemukan bahwa seniman bela diri Jizun kemudian juga terbunuh. 8 lawan 10. Situasinya telah membaik. Pada saat ini, Qi Yuan memandang Mu Yun dan terkejut serta tidak bisa berkata-kata. Serangan Mu Yun barusan mengandung kekuatan yang kuat antara awan dan air yang mengalir, yang membuatnya tergerak. Jelas sekali, Mu Yun bukanlah alam biasa. Pada saat ini, esensi, Qi, dan roh yang berkumpul di tubuh Mu Yun sudah cukup baginya untuk menerobos dan mencapai Jizun tingkat menengah. Hanya saja situasi ini bukan saat yang tepat untuk menerobos. Saat ini,
Kedua belah pihak sedang berperang dan menjadi lebih berdarah. Dinasti Li Yuan dan Gusuo telah menindas Yuan Qingyi. Meski Yuan Xing kuat, masih sulit untuk dilawan dengan 1 lawan 2. Dalam waktu singkat bisa menolak, tapi dalam waktu lama tidak bisa menolak sama sekali. Li Yuan Chao dan Gusuo juga secara bertahap mencoba yang terbaik satu persatu. 13 orang dikumpulkan oleh 9 orang. Mereka juga merasa malu. Ledakan. Suara ledakan terdengar saat ini. Mu Yun dan Qi Yuan tercengang saat ini. Di pihak Yuan Qingyi, seorang Jizun terbunuh di tahap selanjutnya. Semuanya menjadi pucat. Jika Jizun mati nanti, situasinya akan segera berubah. Hati Mu Yun terlintas saat ini. 7 Yuan, bunuh bersamaku. Bunuh apa? Tahap selanjutnya dari membunuh Jizun. 7 Yuan mendengar pidato itu dan tubuhnya gemetar. Tahap selanjutnya dari membunuh Jizun. Apa Anda sedang bercanda? Atau mati? Mu Yun berteriak pada saat itu, tidak mudah untuk mengurangi kerugianmu, tetapi tidak cukup untuk membuat orang di sekitarmu mati. Qi Yuan berkata dengan marah, mereka tidak ingin mati. Mu Yun meminumnya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah. Dengan pedang Qing Yuan di tangan, roh pedang Tao meletus dan langsung membunuh salah satu dari mereka. Prajurit di periode akhir dunia tampak kedinginan ketika dia melihat Mu Yun membunuhnya. Di masa-masa awalnya, seorang Jie Zun berani membunuhnya. Kematian pengadilan. Tiba-tiba, prajurit itu memukul Mu Yun dengan tinjunya. Bang! Pedang panjang bertahan di depannya, tetapi pada saat berikutnya, Mu Yun menjadi pucat dan melangkah mundur. Jizun nanti. Ini sangat berbeda dengan jangka menengah. 3 lubang virtual berkumpul, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, dan jaraknya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Qi Yuan tidak kehilangan akal dan langsung membunuh seniman bela diri selanjutnya di dunia. Liu Yue, aku akan membantumu. Pria lain berteriak. Tidak, tapi Liu Yue berkata dengan dingin, hanya junior dan junior, ingin membunuhku bersama. Mimpi. Pada saat ini, melihat Mu Yun dan Qi Yuan, Liu Yue tidak bisa menahan tawa dan berlatih. Dia baru saja memperhatikan Mu Yun dan Qi Yuan. Kedua orang ini, bekerja sama, benar-benar mencapai Jizun jangka menengah dan membunuh Jizun jangka menengah. Itu luar biasa. Tapi jadi apa? Saat ini, Liu Yue merasa konyol saat melihat 2 orang bekerja sama untuk membunuhnya. Hari sidik jari belas kasihan yang luar biasa. Liu Yue melangkah keluar dan meraihnya langsung dengan satu tangan. Langit dan bulan memotong angin. Tubuh dari 3 pedang palsu terlihat secara alami, dan Mu Yun tidak menyembunyikan apapun. Saat pedang ditebas, nafas pedang meraung, dan nafas agung menyebar gelombang demi gelombang. Langit dan bulan memotong angin, dan bila angin pedang berubah menjadi lapisan gelombang dan langsung membunuh. Bang! Ledakan besar terdengar saat ini. Pada saat ini, sosok Mu Yun mundur lagi. Teknik pedangnya tidak terlalu ahli. Bahkan 3 tubuh pedang yang ditempa sulit untuk memainkan kekuatan ledakannya secara penuh. Jika tidak, bahkan jika dia berada di tahap awal Jizun, akan mudah untuk membunuh Jizun tahap selanjutnya dengan formula pedang Kaisar Tianzhao. Liu Yue kini mendekati Mu Yun lagi. Manfaatkan penyakitmu dan bunuh kamu. Minumlah sepatah kata dan hentikan dengan pedang. Pergilah. Liu Yue sedang mabuk berat saat ini. Saat ini, Qi Yuan ingin menyelamatkan Mu Yun, tetapi dia dipukul langsung oleh Liu Yue. Nafas sombong ditransmisikan pada saat ini. Liu Yue, periode selanjutnya dari Jizun, tidaklah sesederhana itu. Wah, aku sudah lama memperhatikanmu. Beberapa orang telah meninggal. Mereka semua ada hubungannya denganmu. Maka kamu harus mati dulu. Liu Yue langsung menutupinya dengan tangannya yang besar dan meraihnya ke arah Mu Yun. Bersenandung. Saat ini, di telapak tangan Mu Yun, naga magma raksasa meraung dan langsung melawan telapak tangan tersebut. Dengan dengungan dingin, telapak tangan raksasa itu menepuknya. Saat suara gemuruh terdengar, nafas sombong dilepaskan pada saat itu. Dong! Dengan superposisi 2 telapak tangan raksasa, naga magma mampu melawan saat ini. Ganggu angin untuk memotong matahari. Dengan satu pedang, Mu Yun berada di antara naga dan memaksa Liu Yue mundur. 7 Yuan saat ini, baru bisa tiba. Kamu hampir membunuhku. Mu Yun berbisik. Orang ini adalah tahap selanjutnya dari Jizun. 7 Yuan. Apa yang terjadi dengan Jizun periode selanjutnya? Baru saja kamu dan aku bergandengan tangan dan membunuh salah satu Jizun periode tengah. Bukankah orang ini lebih baik dari orang itu?
7 Yuan tidak bisa berkata-kata. Lebih baik, apakah kamu yakin itu? Liu Yue melihat mereka sekarang. Mu Yun berkata lagi, kamu adalah penyerang utama, dan aku adalah pembunuh utama. Bisakah kamu membunuhnya kali ini? 7 Yuan khawatir. Bukan karena dia meremehkan Mu Yun. Namun Liu Yue saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Apa jurusannya? Dia bukan penyerang utama, dia pertahanan utama. Khawatirkan aku, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Nafas Mu Yun tertahan saat ini. Tidak ada jalan keluar. Ilmu pedang belum cukup familiar, sehingga tidak bisa menghasilkan kekuatan yang kuat. Namun untungnya, dia tidak hanya pandai bermain anggar. Saat ini, 7 Yuan langsung dibunuh. Liu Yue mencibir dan tidak takut. Intrik sebanyak apapun tidak berarti apa-apa di hadapan kekuatan absolut. 7 Yuan, begitu juga Mu Yun. Kedua orang ini hanyalah tipuan kecil. Pada saat ini, Liu Yue meledak dengan seluruh kekuatannya, dan Qi Yuan hancur dalam sekejap. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Formula 10.000 Yuan ke surga. Mu Yun berbisik saat ini. Rumus 10.000 Yuan kembali ke surga, di jilid keempat, daya ledaknya lebih dahsyat. 4 gulungan, 4 gaya. Mu Yun tidak yakin saat ini, dan kekuatannya meletus. Namun, saya harus mencobanya. Pada saat ini, mata Mu Yun agak tenang. 10.000 Yuan ke surga. Jilid 4. Rumus pertama. Telapak tangan petir. Kekuatan satu telapak tangan meledak seperti peluru petir. Ia dapat menyebar dan menyebarkan kekuatan-kekuatan telapak tangan hingga tingkat maksimal. Pada saat ini, Mu Yun memadatkan nafas di tubuhnya dan meledak pada saat ini. 10.000 Yuan petir, keluar. Tepuk dengan satu telapak tangan dan menghadap langsung ke Liu Yue. Ketika Liu Yue melihat adegan ini, dia tersenyum dingin dan langsung memotretnya. Tangan besarnya saat ini dan memotretnya secara langsung. Boom! Dampak pertama menyebar pada saat ini. Liu Yue tampak menghina. Benar saja, dia rentan. Tapi tiba-tiba, saat berikutnya, ketika cetakan telapak tangan itu pecah, tiba-tiba meledak menjadi kekuatan ledakan yang lebih kuat, menyapu sekelilingnya. 7 Yuan. Jadi begitu. Saat ini, 7 Yuan telah dipotong dengan pedang. Kekuatan ledakan kedua membuat Liu Yue segera mengatasinya. Namun, sebelum Liu Yue bisa menghadapinya, Qi Yuan langsung terbunuh pada saat itu, dan pedang panjang itu menyerang posisi lemah Liu Yue. Liu Yue terbagi menjadi dua dan melihat sekeliling. Tepat pada saat ini, tanah di bawah kakiku tiba-tiba terbelah. Pada saat ini, naga magma meledak dari udara dalam sekejap, dan mulut besarnya menggigit Liu Yue. Liu Yue memarahi pelan dan menginjak telapak kakinya. Kekuatan arogan menghantam naga lava. Tapi saat berikutnya, dari mulut naga magma, sesosok tubuh bergegas keluar dalam sekejap dan membunuh Liu Yue langsung dengan pedang. Itu Mu Yun. Sosok Mu Yun tersembunyi di dalam naga magma, menunggu momen ini. Pergilah. Liu Yue sangat marah saat ini. Saya hanya merasa Mu Yun dan Qi Yuan seperti dua badut, tetapi saat ini, kedua badut ini sedang mengancam diri mereka sendiri. Brengsek. Liu Yue melangkah ke udara, dan kekuatan anti guncangan yang kuat segera mengguncang pedang panjang Mu Yun pada saat ini. Pedang Qing Yuan mengeluarkan suara yang agak menyedihkan saat ini. Pada saat ini, Mu Yun langsung meninggalkan pedangnya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Tinju 10.000 Yuan. Tinju 10.000 Yuan, yang memadatkan kekuatan dunia. Pada saat ini, pukulannya terlihat biasa saja di Liu Yue. Dalam hati Liu Yue, Mu Yun telah dianggap sebagai orang mati dan manusia. Tinjunya meledak dan meraung. Raungan terdengar pada saat ini, dan kekuatan ledakan Tao dan Tao tersebar dalam sekejap pada saat ini. Ada bunyi klik. Liu Yue pucat saat ini. Pukulan ini langsung membuat lengannya terkilir dan tulangnya patah. 7 Yuan. Mu Yun minum banyak-banyak. Dengan suara gemuruh, tiba-tiba terdengar. Pada saat 7 Yuan, sebuah pedang ditembakkan dan ditusukkan ke Liu Yue. Liu Yue memegang pedang panjang itu secara langsung dengan kekuatan keras di telapak tangannya yang lain saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun tersenyum. Pedang Qing Yuan kembali ke tangannya, dan Mu Yun memotongnya dalam sekejap. Lengan Liu Yue langsung terpotong pada saat ini. Satu lengan terkilir dan patah, sedangkan lengan lainnya langsung terpotong saat ini. Liu Yue pucat saat ini. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Pada saat ini, Mu Yun mengabaikannya dan menipu dirinya sendiri untuk mendekati Liu Yue.
Kekuatannya terkondensasi pada saat ini. Raungan terdengar saat ini. Mata Liu Yue tidak mau. Namun saat ini, ada lubang darah di dadanya. Lengan Muyun langsung menembus dadanya. Darahnya menetes keluar, dan sekarang jantungnya langsung dihancurkan oleh Muyun. Rasa sakitnya menembus bahkan sampai ke sumsum. Apakah kamu membenci awal Jisun? Muyun berbisik dan berkata sambil tersenyum, tapi kamu mati di tangan Jisun. Sepatah kata jatuh, dan tubuh Liu Yue perlahan jatuh ke tanah pada saat ini. Pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi gelap, dan Liu Yue secara bertahap kehilangan sentuhan lubuk hatinya. Segalanya tampak menghilang. Aku sekarat. Terlalu tidak rela mati di tangan anak laki-laki di masa-masa awal Jisun. Tetapi meskipun Anda tidak mau, apa yang dapat Anda lakukan? Pada saat ini, Muyun jatuh ke tanah dan tersentak. Mati. Qi Yuan sangat dekat dengan Muyun saat ini. Mati. Muyun memandang Qi Yuan, tetapi berkata, apa yang kamu takutkan? Bukankah ini jalan buntu? 7 Yuan mendengus, saya tidak takut, hanya, baiklah. Muyun melihat sekeliling dan berkata perlahan, situasinya masih belum optimis. Bahkan jika kita bisa menang, kakak senior Yuan akan tetap kalah. Akibatnya, kita masih tamat. Bagaimana dengan itu? Kamu bertanya padaku, aku bertanya siapa yang akan pergi. Muyun tampak tidak berdaya. Orang ini agak membosankan. Saat ini, Muyun telah mencapai batasnya. Setelah memotong 4 orang berturut-turut, meskipun kekuatan batas di tubuhnya kuat, sekarang masih ada defisit. Setelah berusaha berkali-kali, Muyun juga sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti dinasti Li Yuan dan Gu Shuo juga saling membunuh dan bersatu, sementara orang-orang yang mengikuti Yuan Qingyi juga tidak mau menunjukkan kelemahan. Sejak kedua belah pihak bertempur, hampir semuanya rusak. Lebih sedikit kematian, lebih banyak cedera. Saat ini, Muyun sepertinya menjadi salah satu perhatian. Brengsek, salah satu orang paling dihormati di dunia kemudian dimarahi. Setelah kematian seorang Jisun, penindasan mereka terhadap wanita-wanita ini akan berkurang banyak. Bajingan, mati. Pria itu langsung membunuh Muyun. Saat ini, Qi Yuan berada tepat di depan Muyun. Pertempuran terus berlanjut. Saat ini, Muyun ditelan, mengembunkan napasnya dan berkumpul ke dalam tubuhnya. Bahkan jika dia dipromosikan dengan menelan kekuatan, dia harus menstabilkan dirinya sendiri, yang juga membutuhkan waktu. Tapi sekarang, di mana waktunya? Yuan Qingyi ini benar-benar tidak beruntung. Setelah sekian lama tinggal di sini, saya belum menemukan apapun, tetapi saya ditemukan. Aku akan bertarung dulu. Saat ini, Yuan Qingyi ditindas oleh dinasti Li Yuan dan Gu Shuo, dan ada sedikit kekalahan. Muyun harus berpikir dan bersiap untuk pergi. Harus lari. Aku benar-benar harus lari kali ini. Jika tidak, jika Anda tetap tinggal, Anda akan mati. Dia telah melakukan banyak hal untuk orang-orang ini. Jika dia tidak berada di sini dan membunuh beberapa orang, Yuan Xing akan dibunuh dan dilukai oleh beberapa wanita di sekitarnya. Muyun melihat sekeliling dengan hati-hati dan mulai bersiap untuk mundur. Boom! Tepat pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di langit. Napas yang kuat muncul pada saat ini. Saat ini, pedang panjang Yuan Xingyi bergetar. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya meledak menjadi 1000 sang pedang Qi. Bersama-sama, ini mengerikan. Raungan terdengar saat ini. Saat ini, sosok dinasti Li Yuan dan Gu Shuo telah mengalami kemunduran satu demi satu. Darah dimuntahkan dari kedua populasi tersebut, yang jelas merupakan yang pertama. Saat ini, Muyun tercengang. Apa yang telah terjadi? Yuan Qingyi merasakan ledakan tadi. Jika itu mengenaimu, kamu mungkin akan mati. Wanita ini, sampai sekarang, menyembunyikan tangannya. Saat ini, darah Li Yuan Chao muncrat. Melihat Yuan Qingyi, wajahnya juga berubah. Dia tidak menyangka Yuan Xing bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu ketika dia mencapai situasi seperti itu. Itu luar biasa. Yuan Qingyi tidak banyak bicara, tapi memandang dinasti Li Yuan dan Gu Shuo. Saat aku menyukai Yuan Xing, kalian berdua ingin menyentuh dan mati. Yuan Xing terlihat kedinginan saat ini. Itu hanya sebuah misteri. Gu Shuo berteriak, saya tidak percaya Anda bisa mengeluarkan momentum yang begitu kuat. Kata-kata Gu Shuo jatuh, langsung melangkah keluar dan membombardir Yuan Qingyi dengan satu pukulan. Yuan Qing menebas dengan pedang saat ini, dan pedang itu mengaum dan luar biasa.
Dengan keras, itu meledak pada saat itu. Bau hegemoni pun tercium. Gusuo langsung mundur dan menatap Yuan Xingyi dengan mata terkejut. Wanita ini, saat bertarung dengan mereka, sebenarnya sedikit lebih kuat. Bagaimana? Apakah sulit mendapatkan pencerahan saat bertarung? Brengsek. Gusuo berbisik saat ini. Beberapa orang meninggal, dia tentu tahu. Jika Anda menyerah sekarang, kali ini Yuan Xingyi mungkin menerobos dan mencapai tahap awal Dewa Dunia. Saat itu, Yuan Xingyi akan membalas dendam padanya. Tapi sekarang, Yuan Qingyi sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Segalanya tampaknya menjadi rumit. Saat ini, mata Gusuo dingin. Dinasti Li Yuan tidak dapat melihat ini. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu. Saat ini, ketiganya berdiri di udara, dan aura mereka menjadi misterius.